ketua anggota kelompok tani gitu ya. Jadi sekarang ya pada bikin bibit gitu. Alhamdulillah. Wah, buat apa tuh bikin bibit di sini, mau jual kemana gitu kan dulu gitu. Tapi setelah kita dijalanin ya udah kita jalan, udah laku, udah gimana ya pada mau orang gitu. Iya, cuma awalnya Ya susah kalau awalnya gitu kan ya. susah tetap lah gitu. Ini kebun punya masyarakat atau memang punya pribadi, Pak? Kalau di sini ada yang punya pribadi, ada juga yang punya orang gitu, ada. Tapi sistemnya sewa lah, kontrak gitu. Sewa tempat gitu. Terpetak gini ya? Ya, per tumbak gitu kalau nggak salah. Ya, per tumbak gitu. Ini luas 75, pakai itu 10 paling ya 70-an lah nu kapakena. Jadi kurang lebih ini teh ada 30 lebih ya, 40-an. Ini isinya semua itu di sini itu sekitar 30.000, yang 7 ya anggaplah 60 tumbak ya. Yang sana 10 tumbak kita diisi 6.000 gitu. Ya, jadi ya kurang ya 30.000-an. Tapi di samping ini kan ya Pak Aceh juga ada di tempat lain gitu ya. Selain ini sama Pak Gus ini, Pak Aceh ini juga ada yang di tempat lain gitu. Saya juga tahunya dari Pak Agus. Ya alhamdulillah sih sebetulnya kalau Pak Acehnya itu dari dulu juga Pak Aceh udah dibesarkan sama Prof Haryono juga. Prof Haryono yang dari KB juga dulu ini. Enak nih sih udaranya ya. Kalau di sini memang enak ya, Lembang itu pas ya. Karena kalau ya buat jeruk ya cocok lah gitu. Kalau jeruk kan maunya yang kebanyakan dari 500 ke atas gitu. Ketinggiannya DPL-nya. Nanam jeruk kan udaranya juga. Iya, bagus. Begini. Iya, harus yang begini. Panas bisa. Yang panas sebetulnya bisa. ada. Jadi ada jeruk yang jenis-jenis jeruk yang tertentu ada. Gitu. Ya semacam kalau yang daerah paling rendah kan ada jenisnya keprok, ada batu 55, ada segala macam lah. Itu jeruk itu banyak sebetulnya. Ini yang cocoknya di ketinggian kebetulan lemon bagus di ketinggian 800 sampai ke atas gitu. Satu hari panennya bisa 1 ton sampai 2 ton. Udah pemain skala besar itu. Iya, kalau petaninya iya. Kalau petaninya iya udah yang besar-besar. Malah yang kemarin dikunjungin aja, yang ngunjungin ke sini ke bibit yang dari Jawa Timur itu studi banding. Dia kan ini ke pembibitannya ke kita. Terus kita ke tanaman lalu ke pabrik. Ya ke pengepaknya itu kan. Dia di sana kan udah komplit, ada semacam sortiran semacam-macam. Di situ udah mengeluarkan rata-ratanya per bulannya 200 ton di satu itu. Udah omset gede lah. Iya, itu udah omset gede. Kalau yang pedagang petaninya, kalau sayanya di bibit ya seperti ini aja gitu. Sama di bibit. Iya. Fokusnya memang di bibit. Iya, di bibit. Tapi kalau memang bibitnya ini udah ya istilahnya udah kemana-mana. Kalau di Jawa Barat mungkin udah ke seluruh Jawa Barat mungkin. Yang diambilnya kualitas bukan kuantitas. Jadi jangan mengecewakan Petani. petani. Kalau tukang bibit banyak kan. Di daerah-daerah lain juga banyak gitu. Jadi emang fokus buat masuk Ke petani. Ya, kalau Pak Aceh kan ya ketua kelompok tani juga gitu. Jadi istilahnya jangan sampai ada tanaman di petani, bibit dari Pak Aceh, oh ini gagal gini kan kita takut itu. Ya, bahaya itu ya. Iya bahaya, makanya Soalnya kita kan sekali udah gagal nggak akan mau nah masuk gitu, lagi gitu. makanya kita dibikin ininya bukan kuantitasnya, yang penting kualitasnya dulu gitu. Udah kalau kualitasnya udah bagus, mungkin petani juga nanti kalau ada apa-apa kan tetaplah kita lagi gitu. Kalau jeruknya sekarang di petani itu kan ya sebetulnya dijual mungkin umum ya. Jadi kan di Lembang ini khususnya kan di Lembang itu udah ada petani besar yang beberapa petani. Yang nomor 1 di Lembang ini daerahnya di Cipanengah itu kan udah kurang lebih mungkin ada jeruk lemon itu sekitar 8 hektaran ada. Itu yang punya mungkin ada 3 orang atau 4 orang lah di sana. Terus yang paling besar lagi di sana di Tugu Mukti Cisarua. Dari sini juga bibitnya dari Pak Aceh itu. Di situ dia udah memanen. Sampai sekarang kita jual bibit udah ya mungkin puluhan ribu, ya nggak ada yang kecewa kalau beli bibit dari kita ya. Alhamdulillah sebetulnya. Kalau boleh tahu Pak, bibitnya dijualnya berapa nih per
Kalau Atau tergantung umur dari pohonnya gitu. Ya mungkin sekarang kalau yang siap tanam itu sekarang ya, Ya. ya ada sekarang itu di harga 20.000 Per per satu pohon itu yang ketinggiannya 60 lah. Polybag segini. Ini kalau bikinnya aja, tapi udah jadi bibit, udah tinggal tanam ya ketinggiannya 60 sampai 70 cm. Yang Wah. sana bibitnya yang tadi di depan itu. Oh ya, bukan yang ini ya? Bukan. Kalau yang siap tanam yang ini, yang Ini sana. yang siap tanam. Kalau yang siap tanam. Siap tanam di depan. Kalau ini kan baru dipotong kalau ini. Kalau yang gini dijual juga kan? Kalau gini Oh, enggak, enggak. ini kan bahan. Bahan Yang kita ini yang dari Semeyan, ini yang dari Semeyan. Oh ini mah belum ya, belum. Iya, kan kita di Semai, ini baru lari ke sini. Ini yang 10 hari. Ya, 2 mingguan. Setelah matang. Itu 2 minggu. Nah, ini 2 minggu. Oh, udah ada tunasnya. Ya, kalau yang 10 hari ini. Hari ke sini nih 1 bulan. Peneliti sama ya kita ngajukan kemarin itu sama pemerintah, malah itu kan dari sana, dari Balai Gesro. Yang di itu tuh. Itu udah dari Banteng. penelitian dari Balai Gesro itu. Yang itu ya kita udah deal lah, udah resmi gitu punya label untuk kedepannya. Udah didukung lah. Ya, udah secara didukung. legalitas ya. Ya makanya kemarin juga kan hari Sabtu itu udah disusul lagi sama Dirjen Pertanian ke sini, dibuktikan di sini. Ya ditanya ya macam-macam, ya memang kan kalau saya udah dari dulu, yang kemarin ditanya itu yang paling penting kan uji kompetensinya. Gitu. Ya kalau di mobil mungkin kita SIM-nya ya, gitu aja ditanya yang paling dulu gitu. Ada ini ya ada, gitu. Udah ya Pasti baru. harus ada hasil awal dulu kan. Gitu. Ya alhamdulillah lah sekarang mungkin jadi ya buat di Lembang ini kalau pembibitan ini mungkin untuk kedepannya ya udah banyak juga ya. Kalau saya memang dari dulu juga kadang-kadang dari mahasiswa dari mana juga ya suka datang gitu ya, yang ada katanya Studi ya biasa. ya ada ya yang mau bikin skripsi, ada yang bikin, dijelasin aja lah. Kalau ilmu kan nggak usah di ini udah ya kan aja gitu. Ya mau bagi-bagi. Iya. Makanya kalau pas itu sama-sama orang provinsi itu kok banyak kalau ilmunya itu dibagi-bagiin sih baik banget. Ya udah buat apa? Kalau manfaat di orang lain nggak bagus kan? Ya, Daripada nggak manfaat. Kalau ilmu memang harus dibagi-bagi. Iya. Udah gitu aja. Kalau ada yang nanya ya mau sampai kemana ya kitanya tahu ya, bahasanya tahu ya dijawab. Kalau yang nggak tahu ya nggak dijawab. Tapi kalau ada kan ya dari nolnya udah sampai yang tanam, udah para petani juga udah Ngerasain rintis lah gitu. udah. Siswi 2 penelitian dari mana lagi Pak? Kalau dulu sih sebetulnya Pak malah dari IPB juga pernah sini. Malah kita dulu ini jeruknya aja di lab di IPB. Buat penelitian gitu. Iya di lab itu hasil labnya, hasil labnya mah itu. Ini kalau nggak disungkup basah itu nanti kan ada paling jahat tuh kabut. Kalau nggak disungkup itu bisa sehari. Itu kan kudu dicabut-cabut. Ya itu harus bersih. Ya itu kan biasa pengiangan. Juga nih jalannya, kalau mau silakan jalan. Jadi dia nggak merasa disuruh, kan? Ya rasanya diajak ngobrol, diajak bicara. Ya. Tetap ada, tapi tetap ada alhamdulillah. Makasih banyak Yuk, sama-sama. informasinya, sukses Iya. selalu. Amin. Nanti kapan-kapan saya main lagi sini. Iya boleh. Ya, makasih ya Pak ya. Yuk, sama-sama. Iya. Itu aja ya Pak Agus ya. Makasih Iya, banyak. sama-sama. Oke.
Ya. Mentari Channel ucapkan terima kasih banyak untuk BMS, khususnya Pak Agus yang sudah mengundang kita main ke sini. Sukses terus ya Pak, maju terus untuk perkebunan warga di sini. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.